Alright, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding, teman-teman. Kali ini kita bakal bahas tentang REST API, namanya HTTP method. Buat teman-teman yang masih garap API, terus nggak tahu apa sih itu get, apa sih itu post, apa sih itu put, apa sih itu patch, apa sih itu delete. Nah, mari kita pelajarin kali ini apa itu masing-masingnya dan efeknya apa ke dalam gaya kita ngoding. Jadi REST API ini teman-teman HTTP method ini itu menjadi building blocks pengetahuan teman-teman untuk nggarap REST API. REST API itu ada di semuanya, jadi nggak cuma di Laravel, nggak cuma di Golang, nggak cuma di Next.js, dan nggak cuma di Flutter aja, tapi ini bakal kepake, pengetahuannya bakal kepake sangat panjang ketika nanti teman-teman berkarir sebagai full stack developer yang mainnya itu API. Jadi apa nih? Nah, nih ada yang namanya HTTP method. Jadi HTTP method itu nanti akan tercatat di dalam sebuah spesifikasi gitu. Nah, kalau teman-teman bekerja dalam sebuah tim di API yang pakai full stack, yang pakai API, pasti nanti teman-teman itu diwajibkan kalau bagian ngoding berarti membaca speknya. Kalau bagian analis berarti bikin speknya. Nah, speknya itu harus ngikutin ini semua. Ada get, post, put, patch, dan delete. Ini itu menjadi pengetahuan dasar. Jadi kalau misalkan ini nggak tahu ya, teman-teman bakal pelongo-pelongo. Ini barang apa gitu. Nah, jangan sampai itu kejadian. Jadi pelajarin dulu. Jadi HTTP method yang saya tahu itu ada 5 ya. Get, post, put, patch, delete. Mungkin akan ada yang lain, nggak tahu. Tapi pada intinya yang ketika kita bekerja biasanya yang pakai itu ini. Nah, masing-masing HTTP method ini itu punya kegunaan sendiri-sendiri. Jadi ada yang get itu buat ambil resource, yang post itu untuk create atau update resource, ada yang put itu update atau replace resource, ada patch. Jadi kalau patch itu bedanya dengan put adalah di patch ini dia parsial. Jadi ada tabel mau diupdate cuma username-nya toh itu bisa kita bilang itu patch. Tapi pada kenyataannya banyak yang pakai juga pakai put. Walaupun sebenarnya pakai post juga bisa. Tapi yang benar, kalau kita ngikutin best practice-nya, maka itu request-nya harusnya diganti dengan put. Kemudian ada request lain lagi namanya delete. Jadi kalau delete itu untuk menghapus resource. Nah, sekali lagi teman-teman perhatikan kata-katanya di sini tuh resource. Ya. Resource, 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 dan resource. Bukan tabel atau data. Maka ini kita bisa analogikan sebagai ini. Jadi resource itu bisa jadi sebuah model. Model itu merepresentasikan data, merepresentasikan entitas di dalam sebuah sistem itu. Nah, datanya itu, entitasnya itu nggak mesti tabel, gitu ya. Teman-teman perlu perhatikan itu. Model itu bisa jadi sebuah data bentuknya image, bisa jadi data bentuknya JSON, bisa jadi data bentuknya API lain. Jadi pada intinya dia itu adalah sebuah model. Model itu bukan cuma tabel gitu ya. Nah, ada resource, jadi nanti akan ke reflect ke dalam sebuah model. Jadi kalau di Laravel kita bisa bilang model, kalau di bahasa pemrograman lain pasti juga akan ada modelnya. Misalnya, jadi kalau di Flutter juga ada model ya. Kalau di Flutter ada data source atau segala macam. Saya yakin di Golang juga ada untuk merepresentasikan data dan lain-lain itu. Nah, tujuannya di model itu bisa. Nah, bisa diapain ya? Diambil nih. Bisa diupdate, bisa di-create, dan bisa di-delete. Maka nanti ketika membuat sesuatu yang mengambil ya, activity yang mengambil, maka teman-teman pasangkan metodenya itu get. Ketika membuat sesuatu action yang meng-create suatu resource atau suatu model di server, maka itu jadinya create. Ini bukan HTTP nih, ini post ya. Kalau mau update, maka ini adalah put atau patch. Kalau mau delete, maka ini requestnya delete. Jadi ini kita kasih warna aja yang beda biar kelihatan. Kalau post ini kita kasih hijau misalnya, put atau patch kita kasih ungu, get kita kasih biru misalkan. Jadi get ngambil sesuatu, ambil kamu misalkan butuh data list of user, maka itu pasti adalah get.
Kalau misalnya kamu mau buat user baru, maka itu sudah pasti post. Kalau kamu mau update datanya user, maka itu pasti put atau patch. Kalau mau menghapus satu user, banyak user, semua user, itu pasti delete. Request-nya itu pasti delete. Jadi jangan gunakan request yang tidak tepat atau metode yang tidak tepat untuk pekerjaan yang berbeda gitu. Misalkan mau create tapi pakai put, itu nggak bisa. Ya bisa aja. Jadi request-nya put, codingannya itu di-update ini diisi sama codingan create. Boleh-boleh aja, tapi ya akhirnya nanti bakal jadi masalah gitu ya. Karena tidak standar. Nanti orang-orang bakal marah-marahin kamu karena API-mu itu gak jelas gitu kan. Nah, lanjut adalah di endpoint-nya. Endpoint-nya kayak gimana? Nah, ini juga menarik ya. Jadi, ketika teman-teman belajar pertama kali REST API, nanti itu akan ketemu metode. Oke, kalau metode sudah paham, bakal ketemu lagi sama yang namanya endpoint. Endpoint itu URL-nya, slash-nya. Maka kalau ketika membuat endpoint, gunakanlah slash namanya resource-nya. Misalkan resource-nya namanya book. Kita mau bikin endpoint untuk menampilkan daftar buku. Maka kita ambilnya adalah gunakan HTTP metodenya. Get, URL-nya, endpoint-nya adalah book. Bukan kemudian bikin ini ya, endpoint yang salah. Nah, ini kita ngobrolin endpoint yang salah nih. Tambahan nih. Sorry. Nih, endpoint yang salah gimana? Ini banyak yang bikin kayak gini. Book list. Kayak gini. Verb-nya sudah ada di situ. HTTP verb-nya sudah ada get. Jadi kita nggak perlu nambahin list lagi. Atau daftar buku misalkan. Ini salah. Jadi ini buang-buang, nggak percuma aja. Buat apa? Kita sudah tahu resource-nya book. Kita sudah tahu metodenya get. Kemudian kita tambahin kata-kata list lagi di belakang sini. Itu bikin endpoint kita tuh jadi nggak enak dibaca gitu. Lalu biasanya juga gini, kalau post itu dia bikin gini, create book. Ini juga nggak perlu. Kenapa? Karena post itu sudah pasti action yang create. Kita mau create apa? Kita mau create book. Jadi kalau ada post ke endpoint book, maka itu harusnya pasti bikin book. Jadi nggak usah harus create book kayak gini. Terus ada juga yang kayak gini biasanya. Alright. Videonya mati. Ya, nggak apa-apa. Gini aja ya. Jadi ada yang put atau patch ke book. Jadi dibikinnya apa? Book update. Nah, ini nggak perlu. Ya. Book update ini. Nggak perlu. Terus nanti kalau delete dia bikin destroy book. Itu nggak juga. Nggak perlu juga. Ini nggak penting. Ini nggak boleh ya. Mending tetap pakai yang endpoint ini. Jadi kalau ada mau endpoint tentang buku, maka book di get pasti ngambil buku. Kalau book di post berarti create buku. Kalau mau di update atau di edit berarti put buku. Ya, put ke book. Nah, kemudian kalau delete actionnya pasti destroy. Nah, kayak gitu. Kemudian ini juga bakal reflect ke gaya teman-teman. Oh ya, di sini sudah saya buat ya. Nah, ini sini sudah buat juga nih. Nah, ini sudah ada nih ternyata. Nggak perlu ini. Jadi ini yang salah tadi ya. Jadi jangan buat endpoint kayak begini. Kemudian ini juga akan reflect ke nama metodenya. Nah, biasanya kalau kita ikutin standar yang ada itu, maka get ini akan ada di metode index sama show. Post ini akan ada di metode store. Put ini akan ada di metode update. Delete ini akan ada di metode destroy. Biasanya seperti itu. Nah, best practice-nya seperti itu kalau di Laravel. Kalau mungkin di bahasa pemrograman lain, dia akan menggunakan bahasa yang berbeda kata-katanya, tapi pada intinya sebuah resource bisa di-index, bisa di-show, bisa di-store, bisa di-update, dan bisa di-destroy dengan HTTP verb-nya masing-masing yang bersesuaian di sebelah sini. Nah, jangan sampai bikin endpoint yang kayak begini ya. Nah, ini jelek. Nah, jangan dilakukan lagi. Ya, banyak nih, saya sering nih ketemu kejadian di mahasiswa itu bikin endpoint kayak begini. Akhirnya dia bingung-bingung sendiri gitu, karena tidak ada standar. Kalau ketika kamu ngoding sendiri, bikin kayak begini, oke, no problem. Tapi ketika kamu bikin yang ini itu di sini, itu bakal jadi masalah. Oke, that's it. Thank you buat yang sudah nonton. Dan jangan lupa, video ini saya bahas lebih dalam di
course saya tentang Jago Laravel REST API dalam 5 jam, pemula pun bisa. Nah, teman-teman, thank you sudah nonton. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dan untuk support dosen ngoding, teman-teman sementara ini bisa juga join di membership di YouTube. Dan nanti ketika platform dosen ngoding sudah rilis, saya juga akan buka membership di sana yang lebih banyak value-nya untuk teman-teman semua. Oke, that's it. Thank you. Sampai jumpa di daily coding video selanjutnya.